Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akila dengan NIM 530202101009. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat An-Nisa ayat 48, yang mana suratnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 48 adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani yang bersumber dari Abu Ishaq Al-Ansori, dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Keponakan saya tidak mau meninggalkan perbuatan haram." Terus Nabi menjawab, "Apa agamanya?" Terus laki-laki tersebut menjawab lagi, "Ia suka sholat dan bertauhid kepada Allah." Terus Nabi bersabda, "Suruhlah ia meninggalkan agamanya atau belilah agamanya." Nah, orang laki-laki tersebut melaksanakan perintah Rasulullah, tetapi keponakannya menolak tawarannya. Kemudian orang laki-laki tersebut kembali menghampiri Nabi seraya berkata, "Saya dapati dia sangat sayang kepada agamanya." Maka turunlah ayat tersebut, itu surat An-Nisa ayat 48, sebagai penjelasan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa orang yang dikehendakinya kecuali syirik. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita kecuali dosa syirik gitu. Kemudian tafsir dari surat An-Nisa ayat 48 sendiri itu adalah sudah jelas bahwasanya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita kecuali dosa syirik. Mengapa kok dosa syirik itu tidak diampuni? Karena syirik adalah pelanggaran utama yang mengundang pelanggaran lainnya dan mengantar kepada kesesatan yang amat jauh. Karena itu, barang siapa yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, maka sesungguhnya ia telah berbuat kebohongan dengan sengaja terhadap Allah, dan kebohongan itu merupakan dosa besar. Nah, kemudian maka sangat wajar bila Allah tidak mengampuni dosa syirik, karena tiada penghambaan diri kepadanya yang dapat lahir dengan mempersekutukannya. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Kemudian, adapun pengampunan Allah terhadap dosa-dosa selain syirik, maka itu terjadi dengan berbagai jalan. Bisa jadi dengan syafaat para nabi, malaikat, atau bahkan amal-amal kebajikan seseorang, atau bahkan semata-mata karena sifatnya yang maha pengampun. Ya kan? Kemudian di sini para mufasir berbeda pendapat mengenai pengampunan dari dosa syirik. Jadi para mufasir itu berbeda pendapat mengenai pengampunan dosa syirik. Yang pertama, mufasir berpendapat bahwasanya dosa syirik itu diampuni oleh Allah jika si pelaku tersebut melakukan taubat secara sungguh-sungguh, dengan artian taubat nasuha. Jadi di sini tuh para mufasir berbeda pendapat mengenai apa sih dosa syirik itu apakah bisa diampuni oleh Allah. Nah, mufasir yang pertama berpendapat bahwasanya Allah akan mengampuni hambanya, ya, mengampuni pelaku
dosa syirik tersebut. Ya, asal pelakunya mau melakukan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubat nasuha. Karena taubat merupakan pintu manusia untuk menjadi fitrah atau kembali suci, kembali kepada yang suci, sehingga bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan yang kedua adalah dosa syirik itu tidak akan diampuni menurut Muhammad Rashid Ridho dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Mahi. Mengapa? Karena syirik merupakan suatu bentuk pengingkaran tertinggi pada akidah. Jadi di sini tuh ada dua pendapat. Nah, tadi kesimpulannya bahwa dalam surat An-Nisa ayat 48, dosa sebesar apapun termasuk syirik maka akan diampuni oleh Allah asalkan si pelaku tersebut mau melakukan taubat secara sungguh-sungguh, dengan artian melakukan taubat nasuha. Allah Maha Pengampun, tetapi janganlah kita lakukan, sedangkan dosa kecil selain syirik tanpa taubat pun akan Allah ampuni. Kemudian muhasabah dari surat An-Nisa ayat 48. Yang pertama, seseorang yang melakukan kemusyrikan tidak akan memperoleh rahmat ilahi dan membuat dirinya jauh dari rahmat ilahi. Ingat, orang yang melakukan syirik itu tidak akan mendapatkan rahmat ilahi, dan orang yang melakukan dosa syirik akan jauh dari rahmat ilahi. Kemudian yang kedua, kebohongan yang paling besar adalah menisbatkan syirik kepada Allah. Jadi syirik itu merupakan suatu kebohongan yang terbesar. Yang ketiga, memuji diri sendiri bersumber pada kesombongan seseorang. Sifat ini berseberangan dengan jiwa seorang hamba Tuhan. Dan yang terakhir, merasa dekat dengan Tuhan tanpa ada buktinya merupakan penipuan kepada Tuhan dan mendatangkan siksaan yang besar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf.